Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramai Sudipa dari kelompok 5 Sosiologi Perkotaan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan city, town, dan urban. Town dan city menunjukkan batasan teritorial yang bercirikan kota, sedangkan urban lebih ke bagaimana ciri kehidupan yang mencirikan kota. Town dan city dibedakan melalui besarnya sebuah teritorial tersebut, di mana city biasanya lebih besar dan town adalah daerah yang lebih kecil. Jika kita merujuk kepada pembagian wilayah di Amerika Serikat, maka city sebuah daerah dapat dikatakan city jika memiliki penduduk yang melebihi dari 2.500 jiwa. Sedangkan town adalah sebuah daerah yang memiliki penduduk tidak sampai 2.500. Jika kita merujuk kepada pembagian wilayah di Indonesia, biasanya city itu adalah daerah yang lebih besar, tapi belum sampai kepada cakupan provinsi, sedangkan town adalah daerah yang lebih kecil, seperti misalnya kabupaten. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian urban. Jika tadi town dan city itu merujuk kepada daerah teritorial, maka pada urban ini adalah menunjukkan pada ciri dan cara hidup yang khas, memiliki suasana kehidupan dan penghidupan yang modern dalam suatu daerah. Oleh karena itulah, dalam literatur bahasa Inggris, biasanya sosiologi itu yang membahas mengenai perkotaan ini berjudul urban sosiologi, bukan town atau city sosiologi, karena sosiologi lebih mempelajari mengenai bagaimana cara hidup masyarakat yang berada di perkotaan. Secara sederhana, kota dapat dilihat sebagai batas fisik dan atau teritorial, sedangkan kualitas hidup yang berada di dalamnya itulah yang disebut urban. Berdasarkan perbedaan di atas, maka jelas bahwa sosiologi perkotaan lebih mengarah kepada urban daripada city. City dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Yang pertama yaitu kota. Dilihat dari ciri yang tampak atau tangible, ditandai oleh jumlah penduduk atau besaran suatu wilayah. Pada kota-kota umumnya, daerah sistem pembagian antara city dan town dan city tidak terlalu baku. Pada pembagian pada Amerika Serikat lah yang jelas-jelas menyebutkan bahwa jika suatu penduduk tidak mencapai 2.500 jiwa maka tidak dapat disebut city. Sementara di negara lainnya tidak terlalu baku. Lalu dalam sudut pandang kedua, city dapat dilihat melalui sudut pandang yang tidak tampaknya, yaitu adalah kekhasan cara-cara hidupnya. Cara hidup ini dapat berupa cara mengatur tempat tinggal, cara mengatur struktur sosial, cara mengatur gaya hidup, dan sebagainya. Dalam istilah Bardo, disebut sebagai ciri organisasi sosialnya. Contoh dari kota dalam pandangan ini adalah dari analisa Wirth yang melihat kota sebagai cara hidup, di mana jumlah penduduk, kepadatan, dan heterogenitas kota menyebabkan cara hidup orang kota yang non-pribadi, datar, dan sepintas, atau yang dalam istilah Eftonis disebut sebagai ciri-ciri Gesellschaft. Ciri-ciri tak tampak yang berupa cara hidup urban ini tidak saja membedakan kota dengan desa, tetapi satu kota dengan kota lain. Hal ini dapat terjadi karena pola urbanisme di suatu kota dapat berbeda dengan kota lain. Contohnya New York. Hubungan pekerjaan menjadi dasar hubungan sosial di kota New York. Sedangkan di Jakarta, hubungan sosial masih banyak dirasakan oleh percampuran antara hubungan pekerjaan dan kedaerahan. Berdasarkan contoh tersebut, maka dua kota yang menurut ciri tangible, yaitu jumlah penduduknya berbeda, dikategorikan sama. Namun dari ciri intangible selalu akan menunjukkan perbedaan. Perkembangan dunia urban terjadi akibat dari hasil dari tiga pembangunan yang utama. Pertama, karena dunia itu sendiri merupakan bagian yang terintegrasi dan terpadu.
melalui globalisasi bidang ekonomi dan aktivitas sosial. Kedua, pembangunan yang mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang menyebar ke daerah baru sehingga menyebabkan meningkatnya populasi di tempat lain sehingga tumbuhlah kota periferi. Ketiga, perubahan masyarakat global yaitu banyaknya orang akibat meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kota-kota seperti town dan city. Dalam mengikuti gaya hidup dan karakter masyarakat asli kota yang biasanya disebut dengan urbanisasi. Artinya, aspek sosial dari urban ini dan aspek fisik dari sebuah kota city merupakan dua hal yang saling mempengaruhi bagaikan sebuah wadah dengan isinya. Nah, sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.